Oke, langsung aja ya. Jadi setelah kalian mempelajari materi berupa video yang saya bagikan, maka di sini saya akan membahas beberapa soal mengenai medan listrik. Nah, soal yang pertama ya, dua benda bermuatan listrik masing-masing positif ya, muatannya Q1 dan juga Q2 berjarak 6 cm satu sama lain. Jika kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak 2 cm dari Q1 sama dengan 0, maka perbandingan antara Q1 dan Q2 nya berapa? Nah, ini kan harus kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini posisinya Q1, Q2, muatannya positif ya, depannya positif. Kemudian jaraknya 6 cm satu sama lain. Kemudian di sini jika kuat medan listrik di suatu titik berjarak 2 cm ya. Jadi nanti ada suatu titik yang kuat medannya itu adalah 0 ya. Nah, kita harus cari tahu dulu kalau muatan positif ya, misalkan di sini ada muatan, maka kalau positif apa? Keluar ya. Oke, keluar berarti dia menjauhi, positif itu menjauhi ke sini. Sedangkan kalau negatif dia akan mendekati seperti ini. Nah, kalau misalkan kita misal-misal saja, kita berandai-andai untuk muatannya itu berada di sini. Oke. Ini adalah positif, berarti dia akan menjauhi, berarti ke sini. Ini untuk yang E1 ya. Kemudian ini positif juga, akan menjauhi juga. Loh, kok arahnya sama? Kalau arahnya sama kan dijumlah ya. Dijumlahkan otomatis nanti hasilnya tidak sama dengan 0. Nah, maka dapat dipastikan posisinya bukan di sini. Bukan di sini. Berarti posisinya di sebelah kanan ya. Kanannya atau di antaranya. Ya, misalkan di sini ya, posisinya di sini, kemudian jaraknya adalah 2 cm. Ini 2 cm. Otomatis yang ini berapa sisanya? 4 cm. Nah, setelah itu, setelah kita tahu posisinya ya, kita bisa masukkan rumus medan listriknya ya. Jadi kita tuliskan medan listrik untuk muatan 1 sama dengan muatan 2. Nah, oke. Nah, kita gambarkan untuk Q1 berarti dia akan menjauhi karena di kiri, berarti ini ke sini ya. Ini untuk E1 nya. Kemudian untuk E2 nya positif, berarti menjauhi di sini. Maka ini E2. Nah, kemudian yang belum diketahui apa ini? Oh ya, jaraknya biar jelas. Maka di sini R1 nya sama dengan jaraknya ke muatan 1 sejauh berapa itu? 2 ya. 2 cm. Untuk R2 nya sejauh 4 cm. Nah, kita ketahui bahwa untuk muatan itu kan perumusannya adalah K Q per R kuadrat ya kan. Nah, tapi di sini kita tambahkan Q-nya Q1 sama dengan K Q2 per R kuadrat. Ini R2, ini R1. Nah, karena K merupakan konstanta, nilainya sama, itu bisa dicoret. Kemudian kita kelompokkan saja ya untuk Q1 sama Q2 nya. Jadi nanti dipindah ruas saja, ini Q1 per ini Q2. Jadi ini R1 kuadrat per R2 kuadrat. Oke, maka didapatkan Q1 per Q2, kita masukkan R1 nya berapa? Ini 2 kuadrat per 4 kuadrat, ya kan? Oke, sama dengan berapa ini? 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 4, 16. Nah, ini kan bisa disederhanakan lagi ya. Dibagi 4 berarti 1/4. Berarti jawabannya yang mana? Oke, yang C.
Oke, kemudian untuk soal selanjutnya, nah di sini ada 2 buah muatan, masing-masing ya Q1 itu 1 mikrokolom ya, mikrokolom. Ingat, mikro itu berarti 1 kali 10 pangkat min 6 ya. Kemudian Q2 nya 4 mikrokolom terpisah sejauh 10 cm. Tentukan letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0. Oke, berarti kita harus cari titik yang muatannya, yang medannya itu 0. Ingat ya, kalau positif dia akan keluar, negatif dia akan mendekati. Nah, kita beri perandai-andaian dulu. Letaknya di mana sih? Di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya? Ingat, kalau dari supaya 0 berarti harus meniadakan, berarti arah medannya itu harus berlawanan ya. Misalkan kita buat permisalan, ini positif, ini negatif. Kalau medannya itu ada di tengah ya, misalnya kalau di tengah, otomatis yang medan untuk Q1 nya ya, karena dia itu menjauhi, berarti sana ini untuk Q1. Kemudian untuk negatif berarti mendekati E2. Oh, berarti kok searah, berarti nanti hasilnya tidak mungkin sama dengan 0, maka otomatis pasti akan di suatu sisi, bisa di sisi kirinya atau bisa di sisi kanannya. Nah, untuk menentukan di sisi mana, kiri atau kanannya, kalian harus lihat besar muatannya antara Q1 dan Q2 itu besar mana. Nah, ternyata kan besar Q2 ya. Nah, besar Q2. Nah, maka kita pilih yang muatannya itu lebih kecil, otomatis berarti kita pilih yang di sebelah kiri atau di sebelah Q1 ya, sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kiri kita gambarkan, ini positif, saya gambar lagi, ini negatif, ini Q1, Q2, ini 10 cm, kemudian ini ya letak titiknya ini. Nah, kalau terhadap untuk Q1 ya, positif itu apa? Menjauhi, berarti sini ya, menjauhi berarti. Nah, ini S1. Kemudian kalau negatif mendekati, oke, berarti sini. Nah, ya kan, arahnya saling berlawanan atau saling meniadakan. Oke, berarti kita sudah dapat posisinya. Nah, kemudian kita misalkan jarak antara titik ini dengan Q1 itu sejauh X cm. Nah, maka kita dapat katakan kalau Q1 itu adalah positif 1 mikrokolom, kemudian R1 ya. R1 nya apa? X ya, cm. Kemudian untuk Q2 nya itu adalah negatif 4 mikrokolom, kemudian R2 nya adalah berapa ini? 10 ditambah X ya, cm. Nah, setelah itu kita gunakan E1 sama dengan E2. Nah, karena apa? Karena nanti kan besarnya harus sama, kan arahnya berlawanan, maka akan meniadakan. Tinggal kita masukkan rumusnya saja. K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. K nya sama-sama hilang. Oke. Kemudian kita jadikan satu, Q dengan Q, R dengan R. Nah, ini R1, ini R2. Boleh ya saya buat kayak gini. Oke ya, sama saja. Maka Q1 nya saya isikan dulu. Nah, Q1 kan 1 mikrokolom, ini 4 mikrokolom, sama dengan untuk R1 nya itu adalah X, ini 10 plus X dikuadratkan.
Nah, kemudian untuk menghilangkan kuadrat itu kedua ruas itu kita bisa akar ya. Jadi kedua ruas diakar. Akar semuanya ya. Akar 1 berapa? 1. Akar 4? Oke, 2. Nah, ini kan bisa hilang kan? 2. Kemudian kuadratnya otomatis jadi hilang. Nah, misalkan X per 10 per X. Kemudian pindah ruas, ini 10 per X sama dengan 2X. Maka 10 sama dengan 2X min X. Maka X sama dengan 10 cm. Oke. Mungkin cukup sekian pembahasan soal kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nah, ini kenapa saya tidak ubah satuannya, karena cuma menentukan posisi-posisinya saja. Jadi nanti kalau kalian ubah ke meter juga boleh, nanti hasilnya tetap sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.